Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat semuanya, selamat berjumpa lagi dalam Rahasia Haji. Kali ini kita akan bercerita tentang sejarah pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana cerita awal pelaksanaan ibadah haji sehingga disyariatkan sampai hari ini. Teman-teman dan sahabatku, kita akan berkisah dulu tentang cerita awal manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Di saat itulah Nabi Adam alaihi salam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah tempat yang bernama surga. Ketika itulah Allah berfirman kepada Adam, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Wahai Adam, tinggallah kamu dalam surga bersama dengan istrimu. Nikmati apa semua yang ada di surga ini sesuka hatimu. Namun Allah memperingatkan, meskipun sesuka hatimu, wala taqraba hadhihi. Jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Itulah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Ibunda Hawa. Bebas dalam surga, cuma ada satu yang diperingatkan oleh Allah, jangan sekali-kali melanggar larangan ini, yakni mendekati pohon itu yang sering kita sebut dengan pohon khuldi. Hari demi hari Nabi Adam menikmati suasana surga bersama dengan istri tercintanya Ibunda Hawa. Namun pada satu hari iblis pun digoda oleh iblis. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka iblis pun menggoda Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Ibunda Hawa. Dan benar-benar terjadi. Akhirnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa mendekati pohon khuldi, memakan buah khuldi. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Adam pun diusir dari surga, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya yang begitu tentram. Sehingga Nabi Adam di saat itu ditempatkan di bumi. Pada satu cerita, Nabi Adam, ada yang berkata Nabi Adam ditempatkan di sebuah daerah bernama India. Dan Ibunda Hawa ditempatkan di sebuah tempat bernama Jeddah. Itulah sebabnya kenapa disebut Jeddah, karena Jeddah itu berasal dari kata Juddah, artinya nenek moyang. Sehingga setiap orang berkunjung ke Jeddah, dia mencari kuburan dari Ibunda Siti Hawa. Teman-teman dan sahabatku semuanya, saat Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Siti Hawa berada di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dialami oleh Ibunda Hawa dan Nabi Adam alaihissalam? Dipisahkan keluarganya, dipisahkan oleh beliau berdua. Apa yang saya katakan tadi, Nabi Adam ditempatkan di negeri yang jauh bernama India, dan Ibunda Siti Hawa ditempatkan di Jeddah. Dipisahkan keluarganya berpuluh-puluh tahun lamanya. Ibunda Hawa dipisahkan oleh suaminya tercinta, kekasihnya tercinta Nabi Adam alaihissalam. Tentu merupakan keadaan yang sangat membawa penderitaan. Di surga beliau berdua menyalurkan rasa masing-masing. Semua di dalam surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu di buminya mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabat semuanya, di bumi ini Nabi Adam alaihissalam selalu menangis setiap saat, menyesali perbuatannya ketika mengingat-ingat di dalam surga.
ingin kembali ke surga, namun sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari sana. Setiap hari Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa menangis, menyesali terus-menerus perbuatannya. Lalu yang dilakukan oleh beliau berdua adalah senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami yang telah zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illan taghfir lana, apabila Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi. Itulah kalimat yang banyak diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa ketika berada di tempat penderitaan bernama dunia, dipisahkan oleh beliau berdua. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, akhirnya Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun diperjumpakan dengan istrinya Nabi Adam diperjumpakan dengan istrinya ibunda Siti Hawa di sebuah tempat yang bernama Arafah. Di Arafah itu ada namanya Jabal Rahmah. Di sanalah Nabi Allah Adam dan ibunda Siti Hawa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam menjadi tentram kembali jiwanya. Namun sahabat-sahabat semuanya, setiap hari Nabi Adam rindu ingin pulang ke surga. Beliau tetap rindu ingin pulang kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana angin-angin yang sepoi-sepoi basah di surga, gemerciknya air di surga, kemudian burung-burung berterbangan di surga, semuanya dirindukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka di saat itulah Nabi Adam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin kembali merasakan bagaimana keindahan surga. Maka karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk membangun Ka'bah, untuk membangun Baitullah. Untuk membangun Ka'bah dan Baitullah, di mana di tempat itulah Al-Ka'bah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempatnya Nabi Adam alaihissalam untuk merasakan kembali bagaimana keadaan surga. Maka di saat itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk membawa sebuah batu, namanya batu Hajar Aswad, yang dulunya adalah putih. Kemudian diletakkan di dekat Ka'bah, di dinding Ka'bah, tepatnya di sudut Hajar Aswad. Maka di sanalah Nabi Adam alaihissalam setiap harinya begitu rindu kepada surga. Maka Nabi Adam alaihissalam mencium batu itu sebagai pengingat kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dan sahabatku, maka rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ka'bah yang ada di muka bumi, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi dalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah apa yang ada di Ka'bah, apa yang ada di Makkah Al-Mukarramah, yang diberkahi, yang menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Karena itu
sahabat-sahabatku semuanya, di saat bangunan Ka'bah sudah selesai dibangun oleh para malaikat, dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, maka disitulah Nabi Adam alaihissalam merasakan kembali kesejukan sebagaimana di surga. Karena di Baitullah itu adalah tempat Nabi Adam mengembalikan kembali ruhiyahnya agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah daripada hakikat dari Ka'bah itu. Ka'bah adalah merupakan pusat spiritual, di mana setiap di antara kita yang memasuki Ka'bah, dia akan merasakan kesejukan, dia akan merasakan kedamaian yang luar biasa, ketenangan batin yang luar biasa. Dan inilah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 97 yang merupakan lanjutan ayat tadi. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ Ibrahim. Di dalam Baitullah itu, di dekat Baitullah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu nyata. Maqamu Ibrahim. Di antaranya adalah ada maqam Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Siapapun yang masuki Baitullah itu, dia akan aman, dia akan merasa bahagia, dia akan merasakan ketenangan. Itulah sebabnya kenapa kita saat kita berada di Baitullahil Haram, di sisi Ka'bah, di Multazam, di sisi Hajar Aswad, di Hijr Ismail, di sisi Ka'bah, ketika itu kita akan mengalami ketenangan yang sangat luar biasa karena kita mendapatkan energi yang dahsyat dari Ka'bah Al-Musyarrafah. Sahabat-sahabat semuanya, semoga insya Allah ibadah haji ini bagi kita kembali seperti halnya Nabiullah Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa yang ketika kita berdosa keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita kembali menyentuh Ka'bah Al-Musyarrafah sebagai bagian diri kita, sebagai simbol bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada surganya insyaallah. Teman-teman dan sahabat semuanya, bagi kita yang ingin memiliki buku saku manasik haji yang paling praktis, bisa menghubungi kami, atau teman-teman bisa memiliki buku digitalnya. Silahkan disaksikan di deskripsi di bawah ini. Silahkan di-download untuk kita miliki buku digital tersebut sebagai bagian dari untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah kita. Demikian sahabat-sahabat semuanya, sampai berjumpa lagi insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.